Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di Menara Doa GBI MPI. Mari saatnya kita mau sama-sama datang sembah Tuhan pada saat ini. Mari Bapak Ibu, saya mau ajak kita semua arahkan hati dan pandangan kita. Saat ini kita mau fokus menyembah Tuhan. Mari kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami datang menghadap-Mu Tuhan pagi hari ini. Sungguh kami menyadari Tuhan, hidup kami ini adalah anugerah yang terindah yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan merendahkan hati kami. Kami datang membawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan saat ini Engkau yang berkarya atas hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau yang menjadi tempat sandaran kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus di dalam Engkau ada kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan di dalam Engkau ada pengharapan yang baru. Biarlah Tuhan saat ini Engkau mencurahkan Tuhan roh-Mu atas setiap kami. Engkau mencurahkan Tuhan kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Sebab kami ya Bapa, kami merindukan Engkau ya Tuhan Yesus. Kau jamah setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, mari kita sembah Dia. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami datang Yesus. Kami berikan hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur. Inilah pujian kami
Tuhan saat ini. Izinkan Tuhan bekerja, izinkan Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Sentuh hati kami, lembutkan hati kami Tuhan. Mari terus bermazmur buat Tuhan. Mari terus naikkan puji-pujian buat Yesus. Mari semuanya kita berbahasa roh. Mari terus sembaria. Terus angkat hatimu buat Tuhan saat ini. Terus angkat tanganmu buat Tuhan saat ini. Biarlah kita hanya pandang kemuliaan Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Allah, Yesus, ya Allah. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan, jangan lepaskan Tuhan. Kaulah harapan kami dalam hidupku. Mari naikkan pujian ini lebih sungguh buat Tuhan. Mari katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di samping, kami tak mampu Tuhan.
pujian ini kepada Tuhan. Katakan berserah, berserah kepada Yesus, di kakimu ku sujud. Hanya aku hendak hidup bagi Dikau Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia. Aku berserah. Mari angkat tanganmu buat Tuhan. Aku berserah hanya pada Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Mari lebih lagi, aku berserah Tuhan. Aku berserah, oh Yesus. Aku berserah padamu Tuhan, pada Yesus Juru Selamat. Mari lebih lagi, kita datang sama Tuhan. Aku berserah, amin Yesus. Padamu Tuhan, pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari jadikan doa kita, naikkan nyanyian ini. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku kemurahan-Mu Tuhan. Lebih dari kemurahan. Biarlah kemurahan Tuhan turun tengah-tengah kami. Lebih dari itu, bahwa lidahku bahwa lidah aku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari Tuhan. Tuhan tahu kami mengasihi Engkau. Kami mempercayai Tuhan dengan segenap hati kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mati di salib. Darah-Mu dicurahkan untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu. Dan kami sudah menerima keselamatan jiwa, hidup yang kekal. Kami percaya ketika jantung kami berhenti berdetak, kami akan berada bersama dengan Tuhan di surga.
Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Untuk keselamatan Tuhan beri. Tuhan, kami juga percaya kepada firman-Mu. Kami percaya untuk setiap perintah-Mu. Kami percaya kepada janji-Mu ya Tuhan. Bapa, kami percaya akan kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan akan mengikuti kami seumur hidup kami. Mari Ibu Bapa berdoa dan katakan akui. Aku percaya ya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang mengasihi aku. Tuhan, aku percaya Engkau sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di tengah-tengah ya Tuhan badai kehidupan yang sedang menghantam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami percaya mujizat masih ada. Kami percaya mujizat masih ada. Kami percaya apa yang Tuhan sudah mulai, Tuhan akan bekerja dan menyelesaikannya ya Tuhan. Beri ya Tuhan kami anugerah. Tuhan, kami percaya Engkau pelihara hidup kami Tuhan. Engkau pelihara hidup keluarga kami Tuhan. Engkau pelihara masa depan kami. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Indonesia diselamatkan. Kami percaya Indonesia dalam lindungan Tuhan. Kami minta ya Tuhan kemurahan atas Indonesia. Kami minta ya Tuhan kemurahan atas Indonesia. Tuhan, dalam nama Yesus, tolong kami Tuhan, tolong kami ya Bapa. Oh ya laba. Mari saudara bangun rohnya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mencukupi segala kebutuhan kami. Tuhan, kami percaya segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan bagiku. Mari saudara naikkan lagu ini, kemurahan-Mu. Kami berdoa, kami minta karunia hikmat untuk kami bisa ya Tuhan mengambil keputusan yang tepat ya Tuhan. Pada waktu yang tepat ya Tuhan. Berikan kami karunia pengetahuan untuk bisa mengetahui Tuhan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berikan kami karunia mujizat ya Tuhan. Supaya kami terus percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan, aku berdoa berikan kami karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Sehingga kami bisa percaya Tuhan, mujizat kesembuhan itu masih ada buat kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, tuntun kami. Buat apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Ajar kami untuk bisa makin percaya sama Tuhan. Mempercayakan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Makasih Tuhan, makasih. Makasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Coba saudara mulai tenangkan dirinya. Doa datang pada Tuhan. Taruh hidupmu, taruh kekhawatiranmu, taruh pengharapanmu.
percaya. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Tuhan berbicara secara khusus buat kami. Roh Kudus tuntun kami lewat firman-Mu. Roh Kudus berikan kami kemantapan untuk makin percaya kepada Tuhan. Bahkan kami bisa menyerahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangannya meriah saudara, silakan kembali Bu Bapak. Ya. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan lagi, ini yang basic memang dari minggu ini kita belajar, Tuhan mau ajar kita tentang hal yang basic. Ya, awal minggu kita bahas tentang gambar diri, ya, citra diri, self image, itu kan yang dasar. Nah hari ini juga saya mau bahas tentang surrender life, saudaraku ya, tentang hidup yang berserah, hidup yang berserah seutuhnya kepada Tuhan. Karena gini saudara ya, sebagai orang Kristen, ya kan, salah satu tanda bahwa kita tuh memang percaya sama Tuhan, ya kan, itu adalah kita berani menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Katakan amin. Ya kan, kita enggak pegang yang namanya pendapat sendiri, pengertian sendiri, kebenaran sendiri. Tetapi kita bisa berdoa, ya kan, sambil kita menyerahkan misalnya apapun itu kepada tangan Tuhan, lalu minta dituntun, diberikan satu pengertian, saudaraku, ya kan, untuk apa yang memang Tuhan, ya kan, mau sediakan untuk kita. Coba kita baca Alkitab kita dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ini dasar firman-Nya. Kita baca 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi saudara tuh ini ayat ini luar biasa kalau kita mau kupas ya saudaraku, hal yang luar biasa. Saya dengar kesaksian tentang saya berpikir ada baiknya ya, akhirnya diambil kesimpulan enggak semua orang ya kan kita harus bantu. Lalu kalau kita bantu batasnya itu sampai mana? Lalu yang berikutnya adalah kalau siapa yang harus dibantu? Ya itu gitu. Jadi saya singkatkan aja dengan pertanyaan begini. Dia bilang begini, ya kan? Kita boleh bantu orang, tetapi kita harus bantu dan kita harus melihat perubahan dalam hidup dia. Dia pakai istilah pertobatannya. Nggak bisa kita terus bantu tapi dia sendiri nggak bertobat. Dia kasih contoh saudaraku, dia kasih contoh, ya kan? Bahwa ada satu kisah, ya kan? Bahwa ini anak gadis kuliah. Ya kan saudaraku di satu tempat. Dia sewa kayak macam apartemen. Lalu ada temennya saudaraku, ya kan, entah gimana mau numpang. Ya karena dia kesian, dia ajaklah. Jadi nggak berbagi uang sewa, numpang makannya. Saudaraku sudah kan dia bantu, nggak masalah sekian. Tetapi si temennya ini punya pacar katanya, punya pacar. Nah rupanya pacarnya ini seperti kayak suka keras, marah, pukul, kurasin segala macam. Nah, dia tuh dia nasehatin lebih
tinggalkan pacar ini. Ya kan segala. Singkat kata saudaraku, tetapi si temennya ini saudaraku ya, dia tidak mau tinggalin pacarnya. Dia tetap terus meminta bantu dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ada satu kejadian. Pacarnya ini minta tolong dijemput. Itu udah pagi, udah mau malam. Ya kan, karena dia sedang ada bagaimana. Waktu dia temennya ini minta dijemput, dia tunggu udah cukup lama. Lalu akhirnya saudara temennya itu udah ketemu. Dia balik ke apartemennya dia ambil kuncinya. Dia kunci, rupanya dia sedang ribut sama pacarnya. Temennya ini. Pas pada waktu udah sampai dia kunci, pacarnya gedor-gedor. Dia sendiri yang punya apartemen kunci itu saudara. Nggak dibukain awalnya. Sampai dia gedor-gedor, sampai akhirnya pacarnya datang. Karena dia mau pukul daripada ininya, temennya ini kan. Nggak ada, dia lampiaskan daripada yang punya apartemen itu saudara si ini kan. Jadi singkat kata akhirnya dia bilang begini, ya kan saudaraku. Nah pertanyaannya begini. Yang saya baca dari kesaksian ini saya pelajari gini, ya kan, bahwa kenapa si temennya ini tidak mau lepasin pacarnya. Sebenarnya dia punya uang untuk kos, punya uang untuk hidup, tetapi uangnya banyak dikuras oleh pacarnya, sehingga dia harus numpang. Saudara ngerti gak? Sudah dinasihatin, ngapain kamu pacaran sama orang yang sudah nguras perasaan kamu, nguras uang kamu sampai hidup kamu seperti ini. Saudara bisa ngerti? Karena dia punya kebenaran yang salah. Aku tidak bisa hidup tanpa pacar itu. Aku gak bisa lepasin dia. Jadi saudara tahu gak? Selama kita masih pegang masa lalu kita, selama kita pegang rencana kita sendiri, pengertian kita sendiri, kebenaran kita sendiri, rasa sakit hati kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa menerima anugerah untuk perkara-perkara yang besar yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Ini kan contoh. Ada banyak kita, kenapa si temennya ini gak bisa berani lepasin pacarnya? Karena ada banyak ketakutan. Jadi ada kebenaran yang salah yang dia percayai sehingga dia tidak berani melepaskan pacarnya. Saya sekian tahun yang lalu lah, udah mau 15 ya. Saya mungkin tahu Raymond tuh setelah dia dioperasi segala macam, ya kan saudara, dia tuh harus minum obat. Yang dia cerita ya, 1 bulan itu waktu belasan tahun itu 22 juta tepatnya. Setiap bulan harus minum tuh. Kalau dia gak minum obat itu dia akan kejang ayan. Wah gitu mendadak ayan. Nah dia tuh berdoa sama Tuhan lalu dia dapat. Saudaraku ya kan. Bahwa dia tuh harus, saya ini mau nikah. Kalau saya mau nikah ya kan, kalau saya tetap makan obat ini, paling tidak tuh 1 bulan saya harus cari duit untuk diri saya aja 22 juta. Bagaimana mau kasih makan istri, nanti kalau ada anak dan lain sebagainya. Terlalu berat. Saya juga kalau sudah menikah masa mau terus disupport, dibiayain hidup saya sama orang tua. Dia gak mau, saudaraku. Nah saudara bisa mengerti kan di sini poinnya. Ya kan, lalu dia ambil keputusan. Saudaraku, dia doa sama Tuhan. Ya kan, lalu dia dapat dari Tuhan. Tuhan izinkan pergi. Ya kan. Pada waktu dia ada di ada konferensi di Yerusalem pada waktu itu saudaraku, ya kan, disitulah Tuhan bilang, kau lepas di situ. Nah, mama papanya, saudaraku, ngerti, tahu saudaraku, sampai ngomong khawatir kalau lepas Raymond nanti dia sendiri di sana ada apa-apa, Ayan nanti gimana? Sampai mama papanya minta tolong saya, tolong Pak Sabtan nasihatin Raymond jangan lepaskan itu obat. Saudara, ya kan? Ya saya bingung. Bingungnya apa saudaraku? Karena saya nggak tahu mau dengerin mamanya apa dengerin kata. Saya berdoa, saya dapetin bahwa setiap orang punya takaran imannya masing-masing. Setiap orang punya ukuran sepatunya masing-masing. Ukuran baju masing-masing. Kita nggak bisa paksakan ukuran baju kita ke orang lain. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin.
Jadi saudara tahu gak apa? Saya gak ngomong sama Raymond. Pesan daripada mamanya supaya jangan. Tapi saya juga gak bilang, oh Raymond enggak. Saya cuma doakan supaya memang kalau itu dari Tuhan. Ya kan lepas. Apa yang terjadi saudaraku? Sejak dia lepaskan di Yerusalem, dia buang itu semua obatnya saudara. Ya kan? Boleh kalau disaksikan sampai hari ini dia gak minum obat lagi. Dia sudah menikah, dia sudah punya anak. Coba beri kemuliaan Yesus. Saudaraku. Nah sekarang pertanyaan, ini kan namanya surrender life. Dia bilang, aku akan dia doa dong pasti. Doanya gimana? Tuhan, hidupku ada di tanganmu. Tuhan sudah sembuhkan saya dan buat saya jadi begini. Sudah bisa hidup. Tapi aku tidak mau juga hidup selalu ditopang oleh obat yang nilainya sangat mahal sekali. Saudara, dia minta sama Tuhan. Dia doa sama Tuhan. Dan Tuhan jawab. Itulah imannya dia. Tapi saudara, mama papanya gak pernah berdoa minta supaya Raymond tidak makan obat lagi. Sehingga gak ada iman untuk hal itu. Ngerti gak saudaraku? Jadi dalam hidup kita saudaraku, saudara ya, semakin banyak yang bisa kita lepaskan. Kebenaran yang kita anggap benar padahal salah. Kita bisa lepaskan ini. Semakin besar anugerah Allah. Ya kan saudara, kasih karunia Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Saya sering katakan amin. Ini penting, makanya percaya sama Tuhan dengan segenap hatimu. Ada banyak hal sebenarnya yang kita gak percaya loh. Kalau kita percaya pasti hidup kita itu udah benar-benar mantap banget. Saudara, terus jangan bersandar pada pengertian. Banyak sekali kita punya pengertian sendiri. Terbukti kita masih bisa konflik, bisa terluka, bisa... Saudara bisa ngerti, katakan amin. Nah itu. Nah, jadi dan ini perlu proses. Yang penting saya khotbah hari-hari ini tuh kayak gambar diri yang sehat, ya kan? Gambar diri yang rusak. Kalau mau sehat, itu nggak bisa langsung doa langsung selesai jadi langsung sehat. Nggak bisa. Perlu ada proses. Seperti kayak surrender life. Hidup yang berserah sama Tuhan itu pelan-pelan. Pelan-pelan. Seperti kita masa kecil, saudara. Ya kan, kita percayakan hidup sama Tuhan. Nah, jadi artinya apa saudara? Ada 3 poin yang kita akan belajar hari ini paling tidak tentang surrender life. Yang pertama, ketika kita berserah kepada Tuhan ya. Yang harus kita tahu, kita sedang membuka apa? Pintu anugerah. Bagi hal-hal besar yang ada di depan kita. Katakan amin. Jadi gini, ada berapa orang akhirnya jatuh kepada dosa apa? Iri hati. Kenapa kok dia lebih dari saya? Kenapa kok dia bisa dipakai? Kenapa kok dia yang diajak? Dia yang dikasih banyak dan lain sebagainya. Ini kan bicara tentang apa saudara? Tentang dipercayai. Tuhan tidak bisa mempercayakan perkara besar pada orang yang masih menggenggam dirinya sendiri. Saudara bisa ngerti? Katakan amin. Ya, Tuhan tidak bisa mempercayakan berkatnya, kuasanya, urapannya, mandat rohani. Kalau kita masih egois, selalu ingin mengendalikan segalanya. Semua mau digendalikan. Saudaraku, pernah nggak saudara kalau naik mobil disetirin? Kayaknya saudara tuh kayaknya yang sibuk sekali. Ya saudaraku. Hati sini, hati itu terus segala macam. Itu kan ungkapan. Kalau hidup kita semua orang kita mau atur sampai sedetail-detailnya. Saya gak yakin kita jalani hidup yang surrender life. Jadi hidup yang berserah itu adalah mengakui bahwa Tuhan yang pegang kendali. Semakin kita bisa menyerahkan kendali hidup kita, ya kan? Semakin Tuhan akan memperlihatkan kuasanya. Semakin besar Tuhan akan mempercayakan hal-hal, perkara-perkara besar dalam hidup kita. Katakan amin. Ya kan? Kalau tanpa surrender life nih saudara, ya kan? Kalau hidup kita gak berserah sama Tuhan, itu artinya kita hidup mengandalkan kekuatan kita sendiri. Padahal firman bilang apa? Tanpa aku
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Dalam hidup kita ini pasti akan mengalami yang namanya Tuhan akan uji penyerahan diri. Lewat apa saudara? Biasanya dia perintah untuk kita serahkan, atau seperti ini bukan perintah, langsung aja hilang. Ngerti gak? Kehilangan. Saudara, ada yang memang Tuhan mau uji dengan serahkan yuk, dan aku mau terima dari tanganmu. Wah, itu keren. Itu kedewasaan. Tapi karena kita genggam terus, biasa Tuhan izinkan. Tiba-tiba yang kita genggam itu jatuh. Banyak sebab. Karena dia ingin isi tangan kita dengan sesuatu yang baik. Yang jauh lebih baik. Setuju gak saudara? Katakan amin. Ya kan? Untuk Tuhan sampai, ini ujian terakhir lah buat Abraham ya kan menurut saya. Ujian terakhir. Saudara, setelah itu kayaknya udah gak ada ujian lagi. Setelah itu dia meninggal. Apa ujian terakhir Abraham? Ujian kasih. Bukan lagi ujian iman saudara, ujian kasih. Ya kan? Setelah Abraham sudah punya semua. Termasuk dia sudah dapatkan Ishak. Setelah Ishak sudah mulai dewasa, sudah tahu Ishak itu gambaran dari apa? Jawaban doa. Penggenapan janji Tuhan. Termasuk juga Ishak itu adalah apa? Masa depan Abraham. Masa depannya. Setiap orang kalau masa depannya diambil. Apa yang jadi masa depan saudara? Tiba-tiba diambil. Itu gelap loh. Sampai saudara bisa ngerti sengerti-ngertinya. Kan yang pegang masa depan aku kan Tuhan. Yang tahu masa depan kan Tuhan. Manusia gak ada yang tahu masa depannya. Bahkan iblis pun gak tahu tentang masa depan kita. Saudara ngerti gak? Katakan amin. Itu poin saudaraku. Ya kan? Kita kan, ya kan? Hanya Tuhan yang tahu. Saudara sudah tahu itu. Tiba-tiba di dalam Kejadian pasal 22 kita sudah tahu. Tuhan bicara sama Abraham. Ya kan? Ambil anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi. Yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai apa? Korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, kira-kira saudara, kalau Tuhan memerintahkan seseorang pada hari ini, ya di tahun ini, saudaraku, bawa anakmu, hai siapa misalnya, yang tunggal, serahkan, bawa mesbah, ya kan, jadi korban bakaran. Saya mau nanya, mungkin nggak Tuhan kalau tahun ini di zaman ini Tuhan mintanya seperti ini? Enggak, karena nggak ada budaya itu, nggak ada budaya, ya kan, namanya orang tua ngasih anak yang tunggal. Tapi di zaman Abraham hal yang biasa. Setiap orang nyembah Baal, nyembah dewa, pasti si dewa, kalau kamu mau hebat, jadi laki-laki hebat, tidak terkalahkan, kau harus serahkan anak laki-lakimu yang tunggal itu, yang sulung itu kepada dewa. Jadi saudara, Tuhan minta itu hal yang biasa pada waktu itu. Sebenarnya permintaan Tuhan itu saudaraku dituruti oleh Abraham. Tuhan itu sebenarnya ada banyak faktor. Dia mau lihat hati Abraham, apakah Abraham mengasihi Ishak atau mengasihi Tuhan. Tapi yang kedua, Tuhan mau bilang, karena kau percaya kepada Allah yang esa, Allah yang benar, hidup yang kekal, maka sejak saat ini setiap orang yang menyembah Allah Abraham tidak boleh mempersembahkan anak. Saudara bisa ngerti gak sih? Katakan amin. Karena ini yang diikuti oleh para penyembah berhala. Dilakukan saudara. Tetapi ini juga merupakan pesan profetik. Bahwa Bapa akan memberikan anaknya yang tunggal. Namanya siapa? Yesus. Saudara Yesus. Nah, kita lihat saudaraku di sini ya kan? Abraham menyerahkan Ishak, anak yang paling dia kasihi. Saudara, pada waktu dia serahkan itu, apa yang terjadi? Abraham sebenarnya sedang membuka pintu anugerah Tuhan bagi sesuatu yang lebih besar. Katakan amin. Apapun yang saudara letakkan di mezbah bagi Tuhan, Tuhan akan menggantikannya dengan berkat yang lebih besar dan pengurapan yang lebih dahsyat.
Katakan amin. Bertahun-tahun yang lalu saudaraku, ya kan, ketika Tuhan minta persembahan uang buat saya, itu hal yang berat buat saya. Dan terus meningkat. Saudara, tapi saya tahu, ya kan, hidup saya bisa punya juga ini karena Tuhan, pengertiannya. Saya kasih. Tetapi ada satu masa di mana Tuhan bilang gini, ya kan, aku tidak minta uang kamu, tapi aku minta sumber uang dari kamu itu. Yaitu apa? Berhenti kerja. Pada masa saya masih kerja, saudaraku, ya kan, saya punya penghasilan yang pasti pada waktu itu tiap bulannya. Saya punya penghasilan cukup besar dan pasti yang saya, gitu kan, saudara. Ketika saya udah melayani Tuhan, ya kalau Tuhan minta uang, kasih, tidak apa-apa, nanti ada lagi, dan juga masih ada tabungan juga. Saudara, tapi Tuhan bilang, dia minta sudah sumbernya. Jadi apa saudara? Full time. Jangan jadi gembala, kerja juga ini kan. Dia bikin saya gelisah. Nggak cocok kayaknya. Dulu saya kerja, saudara. Bikin pembukuan, ngadep ini. Itu saya damai-damai aja. Setelah saya jadi pendeta, khotbah, kayaknya ada banyak rasa tuduhan bersalah. Mau hidup lebih benar segala macam. Akhirnya Tuhan suruh tinggal full time, nggak ada penghasilan. Nol saudara, berbulan-bulan, sekian tahun, nggak ada penghasilan. Kosong aja. Tapi melayani. Itu untuk memurnikan, itu ada masa. Tetapi saya melihat, saudaraku, apa yang kita serahkan ke atas mezbah buat Tuhan, Tuhan selalu ganti dengan berkat yang lebih besar, pengurapan yang lebih dahsyat. Saya gak pernah kepikiran kita akan jadi seperti ini. Anak-anak, saudara, jadi di dalam hidup kita kalau gak ada penyerang, yang ada kalau pikiran, aku dapat apa? Aku dapat apa? Itu bukan surrender life. Saya melihat, pesan surrender life itu udah lama ya. Saya banyak belajar dari Kathryn Kuhlman, khotbah-khotbah Kathryn Kuhlman. Oral Roberts. Saya coba pikir, ya kan, Benny Hinn, ya karena ininya kiblatnya ke Kathryn Kuhlman ini juga tentang surrender life. Saudaraku, surrender life. Jadi untuk bisa berserah, ini kan bicara hubungan, katakan amin. Bicara tentang percaya, makin dekat makin percaya, makin dekat makin berani taruh. Saudara setuju, katakan amin. Nah, jadi penting di sini kita makin dekat, harus makin dekat sama Tuhan. Supaya kita bisa makin peka, kita bisa dengar, kita bisa ngerti, ini loh perintah Tuhan. Ini loh kehendak Tuhan. Ini loh yang harus kita buat. Saudara. Dan semua itu harus fokusnya kemana? Makanya fokus hidup kita, hati kita jangan sampai bercabang. Biasanya Tuhan, ayo hati harus bisa benar-benar dikhususkan ke Tuhan. Makanya pentingnya doa pujian penyembahan. Doa pujian penyembahan itu mengarahkan saudara, fokus hati pikiran kita atau hidup kita saudara. Dari masalah, dari dunia, dari diri sendiri. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena surrender life itu hanya bisa ya saudara dan saya jalani kalau kita ini orang yang memang menjalani benar, mengerti benar tentang arti apa? Doa pujian penyembahan. Katakan amin. Karena doa pujian penyembahan inilah ya saudara yang mengalihkan fokus kita dari keadaan sekeliling kita, diri kita kepada Tuhan. Ya, saudara ngerti sini katakan amin. Kita lihat saja saudara, Ayub ketika dia kehilangan semuanya. Apa yang dia buat? Dia menyembah. Waktu dia menyembah, Roh Kudus sendiri, Tuhan sendiri, Roh Tuhan sendiri yang mengarahkan hati dia ke Tuhan. Sehingga dia bisa berkata, ya kan dengan telanjang aku datang. Dengan telanjang aku akan pergi. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia tidak kutuki Tuhan. Sudah terpujilah nama Tuhan. Alkitab katakan, Ayub tidak berbuat dosa saat itu. Kenapa saudara? Tidak ngeluh. Amin. Ketika kita berserah, kita sedang apa? Buka pintu anugerah. Makin banyak. Semakin saudara bisa berserah dengan doakan, percayakan Tuhan. Lalu tanya Tuhan, apa ya bagian yang harus aku kerjakan? Orang yang berserah pasti hidupnya apa? Penuh damai sejahtera dan tenang. Dia percaya. Ya
Ya kan? Apa yang aku kerjakan, Tuhan akan selesaikan itu. Yang penting bagian saya adalah damai sejahtera. Itu namanya. Kalau kita masih mengkhawatirkan ini, itu, coba tingkatkan lagi level penyerahan dirinya. Saudara bisa dapat sini poinnya. Katakan amin. Ya. Yang kedua, saudara, apa? Poin apa yang kita mau belajar? Ketika kita berserah, bukan berarti kita menyerah. Berserah beda. Makanya saudara, satu hari, saudara guru daripada si Joel, anak saya. Itu ada satu bapak, dia ngomong, dia datangi daripada maminya, Bu Andit. Dia ngomong, Bu, saya ini wali kelasnya. Saya perhatikan bertahun-tahun si Joel dari kecil. Dan sekarang saya jadi wali kelasnya. Saya heran sama anak ibu ini. Dia ini berserah atau menyerah. Karena sepertinya tenang aja gitu saudara. Kayaknya gak ada beban, gak ada apa, gak pernah khawatirin apapun dah. Saya tanya sama Bu Andi sama istri saya. Jadi kamu jawab apa? Ya saya juga gak tahu, dia bilang. Saudara bisa mengerti kan? Ini kan berbeda dengan cicinya, dengan kakak perempuannya. Ya dah. Wah itu dia pokoknya dia kenalikan sampai kalau dia enggak gitu kan. Saya masih telepon gimana? Ya kan? Wah ini habis revival ini. Terus saya lagi tanya gimana? Aku lagi meeting untuk outreach, mau pelayanan untuk satu kota ini segala macam. Jadi saya lihat happy. Kamu gimana? Ada yang dikhawatir? Enggak, dia tenang, enggak ada. Kan bahasa Ibrani agak susah saudaraku kan. Enggak, aku mau jadiin bahasa ketiga aku udah bilang itu kan. Nah itu. Jadi saya pikir ada baiknya. Memang kadang-kadang orang tuh bingung. Kalau saudara jalanin surrender life, orang tuh bingung. Ini orang ada masalah apa enggak ya? Ya, kok nggak pernah stres, nggak pernah bingung ya dak? Sukacita terus. Ah ini surrender life. Amin saudaraku. Kayaknya nih ibu-ibu yang jagain anak ini, nungguin anak di Bethesda ini harus tiap hari dengar firman, dia harus surrender life hidupnya. Amin. Kadang yang paling kelabakan, saya lihat yang paling sering kelabakan, gitu, biasa ibu-ibu. Ya karena semua dia mau kendalikan. Dia harus tahu, dia harus selesaikan sendiri. Nah, biarlah ibu doa, level doanya ada level apa? Doa penyerahan hidup, penyerahan diri. Katakan amin. Ya, doakan, ya kan? Nah, yang kedua adalah ketika kita berserah bukan berarti kita menyerah. Saya ingin ajak saudara untuk lihat daripada kisah Yesus ya di Taman Getsemani. Saudara sudah tahu semua pengajaran Yesus ya. Itu sebenarnya tuh Yesus itu gambaran yang sempurna dari satu pribadi yang hidupnya adalah surrender. Saudara, waktu dia ngajar khotbah, ngajar doa Bapa kami, itu kalau saudara lihat, saudara, struktur daripada doa Bapa kami, itu intinya tentang apa saudara? Surrender. Betul gak? Dan sering kali dia berkata gini, aku aku nggak mau ngomong dari diriku sendiri. Kalau Bapak tidak berikan, itu kan namanya surrender, dia menyerahkan gitu. Yang kedua dia bilang, aku nggak akan kerjakan apapun kalau Bapak tidak suruh. Gak lancang itu saudaraku. Saya mau nanya, ya kan saya nanya sama saudara. Pada waktu Yesus di Yohanes pasal 5, ada di kolam Bethesda. Sekali lagi saya tanya nih saudara. Itu kan banyak orang sakit semua. Pertanyaan saya, Yesus kan cuman sembuhkan satu orang lumpuh, betul gak? Tapi banyak orang sakit loh. Pertanyaan saya adalah, bisa gak Yesus sembuhkan semua? Bisa, karena kalau saudara baca di pasal pertama Markus, itu semua orang yang datang berbondong-bondong pada Yesus yang sakit, semuanya disembuhkan. Tapi di kolam Bethesda cuma satu. Itu artinya apa? Ini surrender life. Walaupun dia bisa, dia sanggup. Kalau Bapak gak suruh, aku gak kerjain. Saudara bisa ngerti?
Walaupun itu sulit di depan dia. Sulit depan dia. Tapi kalau itu memang kehendak Bapa, dia bilang, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Di Getsemani kan sulit buat dia sebagai manusia. Dia udah bisa lihat kan ke depannya. Wais, dikhianati, dijual, disiksa, dianiaya. Pelan-pelan matinya. Di atas kayu salib, itu kan ngerian. Ngeri sebagai manusia. Dia ngomong sama Bapa, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku. Tetapi apa? Bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Saudara, Yesus bisa milih jalan mudah. Ya usah. Dia punya kekuasaan, punya kuasa kan. Untuk apa? Gerakan pasukan malaikat kan. Hajar semua. Itu para ahli Taurat lah. Pilat. Itu semua gak ada apa-apanya sama Yesus. Dia punya kuasa kok itu. Tapi dia tidak mau pakai itu. Dia tetap naik ke salib. Tetap menerima dihina, diomong. Tapi saudara tahu gak hasilnya apa? Setiap kali kita menyerahkan diri, pada saat itulah anugerah berkat itu akan datang. Alkitab katakan, saudara, sampai Paulus bicara sama kita, nasihati kita saudara di Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah, ya kan? Ini tentang surrender life. Hendaklah dalam hidupmu bersama, apa? Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh apa? Pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Masih surrender life hidup itu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap apa? Kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini gambarannya, penjelasannya seperti ini ya. Saya punya teman saudara, mungkin nonton nih, sering hampir tiap minggu. Dia tuh Wakapolda. Kalau dia pakai baju mobil dinas untuk ibadah di gereja kita waktu itu, dia masih ibadah, ya masih belum pensiun. Dia akan berhenti di pintu depan sana. Dia jalan kaki sama istrinya, atau dia pergi jalan kaki sendiri masuk gereja. Tapi kalau bisa dia pakai bukan mobil dinas, mobil yang dia tuh, dia baru ke dalam dan duduk. Kita bilang duduk depan lah. Dia selalu duduk di tengah, belakang. Dia nggak mau orang tak tahu dia ini pejabat. Saya ini kan hanya jam kerja Wakapolda. Tapi kalau di hari Minggu gereja sama di hadapan Tuhan. Saudara, ya oleh anugerah Tuhan kan. Akhirnya dia diangkat, dia ada promosi bintang 2, jadi asisten logistik, lalu jadi Kapolda dan segala macam. Jadi kita gambaran Yesus itu seperti itu. Yesus itu Allah loh. Dia tidak mempertahankan diri, tidak mempertahankan, dia kan dia menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus apa? Segala fasilitasnya sebagai anak Allah. Enggak, dia ini kan saudara. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini penyerahan diri, surrender life. Yesus, saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Ya kan? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus. Sangat. Dan memberikan kepadanya nama di atas. Saudara bisa ngerti nama di atas segala nama. Tidak ada nama yang lebih tinggi teman. Tidak ada nama yang lebih berkuasa daripada nama Yesus. Semua nama-nama dewa, nama-nama kuasa gelap, nama-nama sakit penyakit, termasuk nama-nama masalah pergumulan hidup saudara, tunduk di bawah nama Yesus. Nama raja-raja, nama-nama manusia termasuk tunduk di bawah nama Yesus. Saudara, jadi lihat saudara, itu surrender life itu dahsyat banget. Kita lihat saudara, mau gak? Saya mau ajak saudara untuk lihat lagi tentang contoh yang lebih detail. Siapa namanya? Abraham. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 12, Tuhan perintahkan Abraham untuk apa? Keluar dari kotanya. Saudara, ketika dia taati, disitulah dia mempercayai Tuhan yang kita sebut sebagai inilah langkah daripada orang yang hidup dalam apa? Surrender life. Saudara, lalu masuk ke pasal 13, Kejadian 13.
Surrender life-nya apa saudara? Setelah dia ikut Tuhan kan Tuhan kasih dia kekayaan yang sangat banyak. Terjadi kelaparan, dia pergi ke Mesir. Lalu keluar dari Mesir, dia dapat kekayaan sangat banyak. Terjadi pertengkaran antara gembala Lot dengan di pasal 13. Lihat surrender life-nya. Dia bilang, gak usah berkelahi. Kau pilih saja tanah yang mana. Kalau kamu pilih kanan, aku pilih kiri. Pilih kiri. Dia pilih yang paling subur, paling bagus, itu Lot. Dia dapat yang tanah yang gersang. Itu surrender life. Saudara. Lalu berkembang akhirnya, ya istrinya bilang, sudah kamu kawini saja si Hagar itu. Supaya ini punya anak dari dia, kita punya anak. Itu kan tradisi zaman Abraham pada waktu itu. Hal yang biasa. Dapat anaknya. Saudara, Ismail. Ismail sudah besar karena sudah ada Ishak. Suruh apa saudara? Usir. Kata Tuhan, usir tuh Ismail sama Hagar. Karena nanti ganggu Ishak nanti. Itu berat loh saudara. Karena biar bagaimanapun secara tradisi itu tetap darah daging dia, anaknya dia. Keluarin. Saudara, pas terakhir. Tapi saudara bilang, setiap kali dia ambil keputusan, dia taati Tuhan. Itu selalu saudara lihat, ada berkat. Janji-janji aja. Selesai berpisah sama Lot, Tuhan bilang, sekarang Abraham kau pandang. Jangan depan, belakang, kiri, kanan, jauh segala macam. Sejauh mata pandang, sebanyak itu aku akan berikan. Amin saudaraku. Ketika dia lepaskan daripada Ismail, ada berkat lain lagi. Waktu dia lepaskan Ishak, diteguhkan oleh keturunanmu segala bangsa dan suku akan mendapat berkat. 2 kali janji tentang siapa? Mesias. Janji Mesias, janji kelahiran Yesus lewat keturunan Abraham. Saudara, itu lewat penyerahan diri Abraham sepenuhnya kepada Tuhan. Dia bukan cuma serahkan Ishak loh. Dia udah siap kehilangan, bukan cuma kehilangan Ishak. Sebelum dia kehilangan Ishak di Bukit Moria, dia sudah kehilangan istrinya. Istri tidak setuju. Sarah. Buktinya apa? Setelah dia turun dari surga, istrinya udah gak tinggal lagi sama dia di Hebron. Mati itu. Jadi sebenarnya akhirnya Abraham gak punya siapa selain Tuhan. Tidak ada yang lain. Surrender life itu ke sana. Saudaraku. Jadi mereposisi hati kita. Bukan berkat, bukan pemberian, bukan diri kita, bukan istri, bukan anak, itu semua pemberian. Harta, jabatan, pelayanan, segala macam. Enggak boleh masuk di hati. Hanya Yesus di hati, semuanya ada di luar. Disitulah baru kita bisa tahu, aku pengelola ya, bukan pemilik. Disitulah Tuhan leluasa memakai saudara, memberkati saudara berlimpah-limpah. Karena semua yang di luar ini saudara pakai untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kalau itu masih ada di dalam hati kita dan Tuhan mau ya kan, saudara, akhirnya nanti kita ngerasa bahwa kita bersinar dari diri sendiri. Bukan sinar kita tuh dari Tuhan, kemuliaan. Yang ngerti katakan amin. Yang ketiga saudara, ketika kita berserah, kita akan mengalami yang namanya apa? Kesembuhan dan pemulihan seutuhnya. Saya kasih contoh tentang Ruth, saudaraku, dan Yusuf. Dia menyerahkan masa lalu dia. Dia kehilangan suami. Lalu dia sekarang tinggal, saudara, di Bethlehem, ya, tanpa masa depan. Nah, Ruth tuh memilih, saudara. Memilih apa? Dia menyerahkan Moab. Tanah asal usulnya. Kalau dia kembali ke Moab, lebih aman dia untuk masa depan secara jasmani. Tapi dia pikir gini, aku akan ambil keputusan, aku akan rawat, aku akan melayani, hidupku hanya untuk melayani mama mertua. Mama mertua saya sekarang mau pergi kemana? Balik ke Israel, balik ke Bethlehem. Mama mertua bilang, kau ikutlah, pulanglah ke bangsamu, ke Allahmu. Ya kan, ke tanah Moabmu. Di situ kamu udah banyak hal. Kamu bisa punya. Sudah mapan di sana. Tapi Ruth berkata, tidak, jangan desak aku pergi tinggalkan kau. Di mana kamu dikubur, di situ aku dikubur. Allahmu, Allahku. Bangsamu, bangsaku. Situ namanya penyerahan diri hebat. Dari situlah dia ketemu Boas. Dari dia ketemu Boas, akhirnya Ruth dimasukkan, saudaraku, menjadi apa? Silsilah daripada Yesus.
Saya lihat tuh Tuhan tuh baik ya. Rut tuh keturunan siapa? Kakek moyangnya, nenek moyangnya siapa? Lot. Betul gak saudara? Dari anak Lot. Betul saudara? Tuhan baik gak saudara? Dia gak lupa sama sahabatnya Abraham. Tetap sahabatnya punya keponaan. Ponaan sahabatnya itu keturunan tetap masuk dah. Tetap masuk. Keren banget. Kalau lihat itu baik banget Tuhan. Kalau kita baca terus ya, itu terharu kita. Katakan amin. Yusuf dia juga surrender life. Surrendernya apa? Yang dia surrender, yang dia serahkan adalah masa lalu dia. Kejahatan-kejahatan kakaknya, kejahatan istri Potifar, semua orang. Itu dia serahkan. Kembalikan ke Tuhan. Tuhan punya hak yang balas. Itu surrender life. Saudara mau jalanin hidup seperti ini, yuk kita belajar yuk. Berat sih, tapi kalau semakin saudara suka doa, banyak muji nyembah dan ngomong sama Tuhan. Aku kayak tadi doa tadi itu. Nanti saya ulangin lagi doanya tadi. Kan ini kan lewat tadi kan. Ya, doa. Tuhan, aku percaya akan pemeliharaan. Aku percaya segala perkara. Aku percaya akan pemeliharaan. Aku percaya kepadamu kau sanggup pelihara anak-anakku masa depan. Terus omongin seperti itu lama-lama. Kalau Tuhan suruh ini buat penyerahan, saya yakin kita mudah untuk mentaatinya. Amin saudaraku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Yuk kita bangkit berdua. Berserah kepada Yesus dan jiwa. Saudara begitu mengkhawatirkan semua. Saudara selalu berpikir dan ingin mengendalikan semua. Sehingga hidupnya penuh resah, cemas, khawatir, takut. Ayo hari ini saudara dengar firman. Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Tuhan berkata juga di firman-Nya Amsal 3, 5 dan 6. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan, aku serahkan ya Tuhan hidupku. Ya Tuhan, hari-hari daripada hidupku aku serahkan kepadamu. Kepada pemeliharaan, kepada perlindungan. Dan Engkau sendiri ya Tuhan, pakai kami Tuhan, hidupku ini bisa bermakna, bisa berbuah. Banyak jiwa bisa diselamatkan, dikuatkan. Bahkan Tuhan kami menyerahkan hari kematian kami Tuhan. Ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan, Engkau yang pegang hidup kami. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami, anak-anak kami. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kau lindungi mereka, rohani mereka, jiwa mereka, kesehatan tubuh mereka, masa depan mereka, keuangan mereka Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu ini Tuhan. Ya Tuhan, gereja GBI MPI Musi Palem Indah, baik di gereja induk maupun cabang-cabang ya Tuhan. Semua pelayanan aku serahkan kepadamu. Aku percaya Engkau Allah atas gereja ini. Engkau Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Engkau Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam, waktu Ia diserahkan mengambil roti.
Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Bungkus anak-anakmu semua dengan kuat kuasa darahmu Tuhan. Biarlah Tuhan perlindunganmu, pemeliharaanmu, berkatmu menyertai mereka semua. Terima kasih banyak Bapa. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.